Baik, kita mulai acara malam ini ya. Pak Denny udah siap ya? Ya. Oke. Baik, selamat malam teman-teman orang-orang yang terbahagia di dunia. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Berjumpa kembali di pertemuan Zoom Meeting Chapter Sunter. Pada hari ini suatu sukacita kita bisa bertemu dengan teman-teman di manapun teman-teman berada pada saat hari ini. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat, dan tentunya teman-teman juga dalam hari ini dalam keadaan kondisi yang prima. Baik, kita akan memulai acara pada malam hari ini. Kami juga menyapa teman-teman yang berada di Surabaya, juga teman-teman lama saya juga Pak Cipto. Selamat malam, Pak Kim Chan juga. Lalu Pak Joshua Heru juga, selamat malam, dan teman saya yang baru Pak Maruli. Selamat malam Pak Maruli. Selamat malam Pak. Dan teman-teman yang lain, selamat datang di pertemuan Zoom Chapter Sunter. Dan kita akan mulai acara pada malam hari ini. Kami undang Pak Tan, boleh buka untuk acara malam ini Pak, silakan Pak. Mari kita berdoa, saudara. Bapak di surga, terima kasih untuk malam ini. Karena Engkau sekali lagi beri kesempatan kami untuk bisa berfellowship lewat wadah Full Gospel ini melalui Zoom. Kami bersyukur Tuhan, kami berbeda jarak, tapi kami tetap satu, kami dekat Tuhan. Karena kami satu roh dan Engkau lah pemimpinnya. Kami serahkan acara hari ini dalam tangan-Mu, baik yang bersaksi, yang menyampaikan firman-Mu, biar kami semua diurapi, dan kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, juga rekan-rekan kami yang belum bersama dengan kami, tolong Tuhan, supaya mereka bisa cepat masuk dalam acara Zoom ini bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat bagi-Mu, dalam nama Yesus, kami akan memulai pertemuan malam ini. Amin. 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 Nah, sebelum kita mulai, kita angkat satu pujian. Kami undang Pak Dhani untuk mendengarkan pujian. Silakan Pak Dhani. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, beri
hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Yesus, besar Oke, terima kasih Pak Dani. Satu lagu yang begitu dahsyat yang mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang masa. Kalau kita ada pada malam ini itu karena berkat kasih anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita dan kita tetap harus bersyukur apapun yang terjadi. Bapak sekalian, teman-teman sekalian, kalau saya boleh bertanya, apakah di teman-teman ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan pada malam hari ini atau yang baru bergabung dengan Full Gospel Businessman Fellowship Internasional? Ada, saya Maruli. Pak Maruli. Oh, Pak Maruli. Yes. Iya. Oh, Pak Beni, selamat malam. Nice to meet you again. Baru, sorry terlambat, Pak Ferry. Baik, Pak Maruli, mungkin Pak Maruli bertanya-tanya, ini pertemuan FGBB ini sebenarnya apa, dan juga mungkin Pak Maruli bertanya. Udah tahu dia, udah tahu. Belum Pak Beni. Pak Beni, sorry Pak Beni, Pak Maruli mungkin bukan yang maksud Pak Maruli yang chapter kita, Pak. Ini Oh, sorry. Oke, baik. Untuk itu kami akan mendengarkan visi dan misi dari Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Kami undang Pak John untuk memberikan visi misi, Pak. Silakan, Pak. Pak Beni yang bertugas. Oke. Sorry. Oke. Baik, Pak Beni, silakan. Pak Maruli ya. Selamat malam, Pak Maruli. Selamat malam Pak Beni. Selamat bergabung. Terima kasih. Mungkin ini pertama kali Pak Maruli untuk ikut dalam FGB MFI ini ya, Pak. Betul sekali Pak Ben. Iya. Selamat datang ya, Pak, sebelumnya. Jadi Terima FGB kasih. MFI ini adalah suatu singkatan dari Full Gospel Businessman Fellowship International. Ya, Yes. yaitu usahawan, ya, katakan orang-orang biasa, orang awam yang bukan pendeta, tapi bisa mempraktekkan firman Tuhan, menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari, apakah dalam keluarga atau dalam dunia usaha. Dan di dalamnya juga ada kasih, ya. Ya, Ini berdirinya dari tahun 1951, jadi sampai sekarang udah 69 tahun. Itu Wow. Bapak pendirinya ada Pak Demos Zakarian. Ini sejarah singkat ya Pak. Ya Pak. Pak Demos Zakarian ini adalah seorang peternak sapi yang berhasil di Amerika, asal Armenia. Dia cinta akan Tuhan. Ya. Dia cinta akan Tuhan sehingga sampai suatu hari dia mendapat ide untuk mendirikan FGB MFI ini karena dia juga sebelumnya aktif di Bible Camp. Ya. Lalu setelah dia berembuk dengan seorang pendeta yang bernama Oral Roberts, akhirnya mereka bersama-sama mendirikan FGB MFI ini. Tapi setelah berjalan 14 bulan dari awal pendiriannya, ternyata tidak mengalami banyak kemajuan. Sampailah Pak Demos Zakarian ini suatu titik dia putus asa, katakan. Dia frustrasi, dia berencana untuk menutup perkumpulan ini. Tapi sebelum itu dia berdoa kepada Tuhan untuk minta peneguhan. Pada suatu hari dia sedang berdoa, diperlihatkan kepada Tuhan dengan penuh Roh Kudus, dia diperlihatkan bahwa
persekutuan ini memang benar adanya. Tuhan minta dia lanjutkan. Karena kalau selama ini dia gagal, itu karena melulu mengandalkan kekuatan manusia, kekuatannya sendiri. Dia seorang yang berhasil, banyak kenalan, dengan caranya sendiri, dia coba, tapi ternyata gagal. Sampai Tuhan ingatkan bahwa ini sebetulnya harus mengandalkan kepada Roh Kudus. Sejak saat itu, saya singkat ya Pak, karena waktunya. Ya Pak. Sejak saat itu, dia coba beralih tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi lebih mengandalkan Roh Kudus. Ya. Dan setelah itu dia mengalami banyak kemajuan. Yang awalnya teman-temannya udah sarankan kepada dia untuk tutup. Setelah itu mereka berbalik. Malah mereka menyumbang $1.000. Ada yang menyumbang perusahaan percetakannya untuk mengembangkan FGBM-FI. Karena visinya ini untuk menjangkau orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang belum kenal Tuhan. Karena dia diperlihatkan pada suatu visi sebetulnya setelah dia dijamah oleh Roh Kudus, dia diperlihatkan suatu visi di mana orang-orang di benua-benua Amerika, Amerika Latin, Asia, Afrika, di situ diperlihatkan bahwa termasuk Asia, orang-orangnya dingin, orang-orangnya tidak mempunyai gairah hidup, karena mereka terbelenggu oleh suatu kuasa kegelapan. Dan sejak saat itu dia bangkit kembali untuk melayani Tuhan, karena di saat kemudian dia diperlihatkan kepada situasi yang berbeda, yang sebaliknya. Orang-orang yang sebelumnya dilihat sebagai tidak bergairah hidup, sekarang mereka begitu penuh gairah hidup. Kalau tadinya sebelumnya mereka terbelenggu oleh rantai, sehingga tidak mempunyai pengharapan, sekarang mereka sudah berbalik. Dengan penuh sukacita mereka bersorak-sorai. Dan itu full gospel terus berjalan sampai sekarang. Jadi visinya singkatnya untuk menjangkau orang-orang yang terbelenggu, khususnya mereka yang hidup tanpa pengharapan karena tidak mengenal si Sang Penciptanya. Dan sekarang mereka sudah berkembang. Di dunia sudah ada kurang lebih yang saya baca 1.000 chapter Pak. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara lain sudah ada 1.000 chapter ya. Dan sudah mencapai 1.000 chapter. Yes. Ya misinya tadi, ini visinya untuk menjangkau jiwa-jiwa, tapi misinya yaitu membawa mereka untuk mengenal Tuhan. Jadi kita diadakan di sini, kita sekarang dalam perkembangannya ialah bahwa kita ini terdiri dari berbagai macam denominasi Pak, bukan satu denominasi. Di sana kita berbagi, menjelaskan, memberikan kesaksian bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Ya, singkatnya kita menjadi garam dan terang, kita berusaha untuk menjadi suratan hidup, supaya orang melihat tindak tanduk kita, nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Dan saya pikir hanya itu aja yang saya bisa sampaikan dari visi misi ini Pak. Ya. Pak Maruli, mungkin Pak Maruli Ya, Pak. ada pertanyaan yang mau ditanya, mungkin kalau saya akan menjawab sebisanya saya. Ya, sebenarnya saya sudah beberapa kali mendengar ini FGB MFI ini dari pembicaraan atau percakapan di kantor atau di sela-sela kesibukan itu dengan Pak John. Oh, Jadi saya udah
dapat gambaran lah seperti itu. Dan Ya. satu kali pernah kalau tidak salah kita ketemu juga dengan Pak Tobing, katanya yang dari chapter Tomang, juga ngobrol gitu Pak. Jadi ini Pak Ben sudah tidak asing lagi di telinga saya, tetapi saya sudah dapat rupanya dari sejarahnya luar biasa ya. Jadi Iya. bukan istilah orang tuh, bukan kaleng-kalengan ini. Ini udah benar-benar suatu perkumpulan yang usianya juga tidak main-main ya, dari tahun 1950-an. Ya, 51 Pak. Ya, 1951 itu. Dan visinya itu untuk menjangkau orang-orang yang terbelenggu itu luar biasa. Misinya ya. Visinya, tapi misinya membawa orang Membawa untuk mengenal. orang-orang. Ya, jadi yang visinya itu yang luar biasa menurut saya itu menjangkau. Jadi kalau menjangkau, pikiran saya ya pasti aktif gitu ya. Kayak Pak John beberapa kali mengajak saya, tapi ya baru kali inilah Iya. saya baru kali inilah bisa bergabung. Sudah ada 2 tahunan sih ngajak, tapi ya saya Baru kali ini Pak. Ya, baru kali ini berkesempatan Tuhan anukan Tuhan saya. membuat segala sesuatu indah pada waktunya Pak. Amin. Sekarang timingnya Pak. Biasanya Iya. kita soalnya namanya fellowship ini mengadakannya di restoran-restoran, di tempat yang agak netral. Iya. Karena kita bukanlah gereja dan tidak akan pernah menjadi gereja dan tidak pernah mengadakannya pada hari Minggu. Karena kita tidak mau merebut pangsa pasar gereja. Betul. Betul. Dan juga sebetulnya semua ini kita bekerja sama karena poinnya kan, central poinnya yaitu bahwa kita mau menyampaikan kabar baik ini kepada setiap orang, Pak. Ya. Itu yang tertulis di dalam Alkitab juga, atau Matius Ya, pasal betul. 28 ayat 19. Dan FGBMFI ini bukan bagian yang terpisah atau yang luar biasa, tapi dia justru salah satu bagian yang Tuhan pakai untuk meneruskan amanat agung ini. Gitu. Iya. Cuma di sini kita lebih bebas, nggak bersifat terlalu gerejawi. Iya. Jadi orang-orang usahawan khususnya tidak terasa alergi. Kalau mereka, biasanya kita dalam fellowship itu diadakan makan-makan bersama, baru setelah itu Ya. kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Ya, itu aja Pak. Ya Pak, terima kasih sekali lagi Sama-sama Pak. buat semua teman-teman baru saya di Ya, FGB MFI ini. selamat bergabung ya Pak. Terima kasih Pak. Sampai Terima ketemu kasih. lagi pada Sampai ketemu lagi ya. Pak Beni, terima kasih. Pak Marwan. sama-sama Pak. Pak Alex, sorry Pak Alex. Pak Dani Mande. Ya, oke, baik. Selamat datang. Sorry, lagi ngajarin orang tadi. Ini terburu-buru nih. Pak, Udah ngajarin gagal lagi. ya, selamat datang juga Pak Yusak. Nanti kita dari Gudeg 1, Presiden Chapter kita Pak Pak Amin. Yusak, Selamat malam. Oke, baik. ada Pak Mas kalian, Om, kalau tadi kita sudah mendengarkan visi dan misi, kita akan mendengarkan Pak juga Freddy, satu lagu Pak dari Yulandri. Mas Full Gospel. Kami undang Pak Dani untuk mendengarkan dan menyampaikan dari lagu Mas Full Gospel. Silakan. Be strong in the Lord. Mari kita bersaksi untuk Tuhan. Karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Berjumpa pujian ke topeng keselamatan, menjelaskan Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan. Hanya Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah pujian ketopong keselamatan, menjadilah salah satu Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu,
kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan, karena Yesuslah Tuhan. Ini misi kami, ini misi kami, FGB MFA. Ini misi kami, ini misi kami, FGB MFA. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan. Ini misi kami, ini misi kami, FGB MFA. Ini misi kami, ini misi kami, FGB MFA. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan. FGB MFI. Iya, puji Tuhan. Itulah tadi visi dan misi dari Full Gospel dalam sebuah lagu yang bagaimana kita percaya bahwa kesaksian, ada kekuatan dari Full Gospel adalah sebuah kesaksian yang membawa jiwa-jiwa yang terbelenggu untuk bertemu dengan Tuhan. Baik, pada malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian. Beliau adalah beliau bernama Pak Adrian, dan ini adalah member baru dari Sunter Chapter. Pak Adrian, sudah siap Pak? Mungkin videonya bisa dibuka. Oke, baik, kita berikan applause juga untuk kesaksian pada malam hari ini untuk Pak Adrian. Silakan Pak Adrian, waktu dan tempat. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua yang ada di FGB. Ini yang sudah menguatkan saya. Mungkin saya beri kesaksian seperti ini untuk memuliakan nama Tuhan. Saya bukan diproses sama Tuhan sih. Jadi kejadian ini berawal daripada saya membangun rumah saya pada tahun 2003. Jadi saya diproses udah 17 tahun Pak sampai saat ini. Dan sampai hari ini Tuhan masih pelihara saya, yaitu saya satu mujizat lah istilahnya. Tahun 2003 itu saya istri bangun rumah main pakai kuasa gelap Pak. Jadi waktu itu kita belum bertobat dalam Tuhan. Jadi pada saat itu karir saya sedang baik-baiknya, sedang bagus-bagusnya. Saya kerja sama perusahaan multinasional yang ada di Singapura dengan posisi jabatan terakhir saya sebagai senior manager untuk membawai Indonesia. Jadi cukup lama saya di sana, 18 tahun, tapi saya nggak stay di sana. Pada saat itu saya leveling terus, jadi meeting sini, meeting sana, karena kita pegang brand internasional dulu. Nah, istri saya waktu itu bilang, bangun rumah aja katanya. Jadi saya ikutin istri punya bangun rumah. Saya ingat benar itu tanggalnya saya bangun rumah itu tanggal 8 Maret 2003. Saya habisin rumahnya, saya hancurin, saya bangun lagi, saya
pakai Indopile saya pancang. Cuman isi waktu itu main tanya sini tanya sana pakai Hong Shui. Jadi lantainya mesti berapa lah, atapnya mesti berapa. Jadi saya ikutin aja pada saat itu karena saya nggak sempat urus-urus yang begitu. Saya sebagai suami hanya ikut aja. Pada saat itu karir saya sedang bagus-bagusnya, jadi saya jarang ada di Jakarta. Jadi pulang pergi ke Singapura terus sampai 1 minggu bisa 3 kali pulang pergi. Karena saya nggak mau stay di Singapura pada saat itu. Ya jadi kejadiannya itu 31 Maret 2003, nggak tahu gimana, saya ditawarin satu pekerjaan yang lebih baik. Ya dengan gaji yang lebih besar dikit lah daripada sana, tapi perusahaan lokal gitu. Ya pada saat itu umur saya baru 37-an, kurang lebih saya idealis kan pada saat itu. Saya ngejar posisi, ngejar karir. Akhirnya saya berhenti dari perusahaan itu. Pada saat posisi saya bangun rumah. Pada saat itu saya kerja di perusahaan lokal ternyata tidak seenak seperti yang saya tempat kerja saya sebelumnya. Karena pada saat itu saya diberikan kekuasaan sama bos saya yang di Singapura untuk mengelola di sini, Indonesia. Tapi kalau yang pada saat itu saya pindah kerja itu, dengan bosnya ada di sini, saya dikekang. Istilahnya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya dikasih posisi tapi tidak punya power, ibaratnya begitu. Jadi saya nggak bisa apa-apa Pak, gitu loh. Jadi saya terusin aja bekerja dengan salary yang lumayan lah, cukup lah buat keluarga semua. Saya kerja dari nol, dari sales sampai saya menduduki terakhir posisi direktur Pak, gitu loh. Nah 2007 itu saya bener ya. Apakah kena di saham Pak. yang dimaksud itu sama Yohanes? Yo. Halo. Lanjut Pak Ya, Adrian. Ya maaf. Jadi saya main saham itu habis Pak, uang 1M tinggal 37 juta. Disitulah titik saya bertobat. Saya udah mau bunuh diri waktu itu. Sama istri saya bilang, aduh saya udah nggak tahan dah, duit hasil kerja sekian tahun habis. Saya kan bukan pemain saham, cuman karena udah kerja capek, pengen dapat uang itu, pengen buat usaha nantinya. Ternyata bukannya dapat, uang habis gitu. Pada saat itu 2007 saham habis semua. Uang 1M itu hampir tinggal 37 juta. Jadi saya stres, akhirnya dibawa teman bertobat di gereja. Saya mulai hidup baru lagi. Pada saat itu saya masih ada kerja, ya mulai lagi dari nol. Tapi nggak seenak waktu saya sebelumnya gitu loh. Nah, saya jalanin itu bertobat di gerejanya satu di GBI yang cukup besar di Jakarta. Terus saya masuk ke pelayanan di situ. Pelayanan di situ 3 tahun lah, 4 tahun. Saya mengabdikan profesi saya sebagai profesional untuk kemajuan di gereja itu. Nah, 2011 saya kena di PHK, Pak. Karena di PHK, saya datang ke gembalanya, saya bilang, Pak, saya udah nggak punya pekerjaan, mohon Pak dibantu untuk saya bisa dapat pekerjaan, gitu loh. Saya cuma datang ke gembalanya bilang, kamu berdoa aja, kamu sedang diuji di padang gurun. Ya sudah, saya ikutin. Kamu datang tiap pagi doa fajar pada saat itu. Saya tiap pagi datang, Pak, jam 4 pagi, saya subuh, saya berdoa tiap hari dari Senin sampai Jumat. Itu jalanin 2 tahun, Pak. Tidak terjadi apa-apa, Pak. Mohon maaf. Jadi saya terkena darah tinggi. Karena kurang tidur. Teman gembalanya bilang, kamu berdoa aja. Kamu sedang diuji. Saya ikutin, Pak. Akhirnya nggak tahan juga, Pak. 2 tahun, 3 tahun nggak punya pekerjaan, makanin uang hasil kerja, deposito semua. Habis juga, Pak. 2013 saya ikut teman ajak main bisnis kontraktor. Ya saya masuk saham di situ 30% saya masuk, ternyata rugi saya. Disitulah habis rumah Kelapa Gading saya habis. Jadi saya udah nggak bisa punya apa-apa lagi Pak, rumah udah habis semua. Total 3 rumah Pak saya habis Pak.
Jadi saya jalanin hidup ya dengan harapan anak-anak saya sekolahin, yang besar udah selesai, tinggal yang kecil. Setelah itu saya istri saya dapat dagangan. Ya dulunya saya bekerja bagus, posisi dia nggak mau jualan, padahal dia bisa masak. Pernah belajar di Amerika dulu. Tapi dia nggak mau dagang dulu. Saya suruh dagang karena suaminya kerjanya posisinya bagus, katanya income-nya bagus, ngapain capek-capek katanya. Ngurus anak aja katanya. Ya pada saat saya udah jatuh begitu, istri nggak punya dagangan, ya akhirnya kerjain lagi dari nol Pak, dari start awal gitu loh. Kita berdagang kecil-kecilan, kuliner ya berjalan sampai saat ini. Ya karena pandemi Pak kemarin. Jadi saya cuman punya satu kekuatan Pak, tiap hari saya cuman berdoa sama Tuhan. Yang saya lakukan setiap hari, saya baca Mazmur 91 dan Mazmur 20 Pak. Tiap hari itu saya bacakan, baik itu di kendaraannya saya, itu Tuhan tidak diam, campur tangan Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Kenapa? Saya masih dipelihara Pak. Istilahnya dipelihara sama Tuhan dengan kondisi ya terseok-seok, tapi saya masih bersyukur gitu loh Pak. Gak sampai benar-benar, kalau saya di dalam Tuhan, saya yakin itu saya udah gak kuat Pak. Jujur aja, 17 tahun Pak saya diproses dalam kondisi seperti ini. Gitu loh. Yang tadinya hidup berkecukupan, tapi sampai sekarang ya hidupnya sampai minus gitu loh. Rumah 3 habis, kita udah nggak bisa buat apa-apa Pak, kecuali saya menyerahkan hidup saya dalam tangan Tuhan gitu loh. Itu yang saya kerjakan ya Pak, tiap hari saya berdoa. Sebelum saya bangun tidur pun saya berdoa, saya minta sama Tuhan, baik itu dalam bahasa Inggris, Dear God, Dear Jesus, I surrender my sweet dream to you. Dear Jesus, I surrender my whole life to you. Dear Jesus, I surrender my future to you. Dear Jesus, I surrender all my problems to you. Saya sebutin semua Pak, terus tiap pagi, sepanjang hari semua. Dan itu luar biasa sekali Pak, itu yang memberi kekuatan kepada saya. Walaupun memang belum kelihatan sekali yang saya diberkati, ya saya ada aja berkat Pak, gitu loh. Intinya, tapi saya tetap berusaha Pak, intinya begitu. Mungkin cukup Pak, saya nggak bisa berpanjang lebar, mohon maaf saya bicaranya nggak terlalu bisa, karena memang saya bukan orang PR, saya orang marketing, jadi memang saya lebih ke bisnis gitu Pak. Mohon maaf sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Adrian. Terima kasih. Yang begitu menguatkan, walaupun sekarang dalam masa batang gurun, tapi kita percaya Pak Adrian selalu dilindungi dalam kasih Tuhan. Dan kita berharap Pak Adrian tetap bersatu dengan kita di Wadah Full Gospel. Bapak bukan sendiri, banyak teman-teman yang lain juga mungkin mengalami permasalahan yang sama, dengan problem-problem yang berbeda, tapi kita percaya dengan Wadah Full Gospel kita saling menguatkan, kita saling berdoa, mendoakan, saling mensupport satu sama lain. Dan jangan tinggalkan Wadah Full Gospel Pak. Dan kita percaya. Baik, Pak Beri, maaf Pak Beri, maaf. Yuk kita doa buat Pak Adian ini. Kita berdoa sama-sama, setuju nggak? Yuk. Minta tolong. Bisa. Silakan Pak. Kita doa. Yuk. Kita nyanyikan dulu. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam anak domba Allah. Tuhan, kami berdoa sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ini anakmu, Pak Adian Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong, Engkau akan mengangkatnya. Kami berdoa Tuhan, segala kutuk, segala dosa apapun Tuhan, segala roh yang tidak daripadamu Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Lepas, di dalam nama Yesus, lepas Tuhan, mulai hari ini Tuhan, Pak Adian ini adalah milik-Mu sepenuhnya. Amin. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan berperkara, karena Engkau adalah milik dari Pak Adian ini sepenuhnya. Untuk itu Tuhan, kami serahkan seluruh hidupnya, tubuh, jiwa, rohnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya, segala proses yang terjadi ini ada maksud Tuhan yang tidak tahu, tapi kami percaya iman Pak Adian akan semakin kuat bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga.
Kami percaya Tuhan, sebentar lagi Pak Adian akan mengalami mujizat-mujizat, dan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam Engkau sediakan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa, terima kasih kau mempunyai seorang, Pak Adian juga mempunyai seorang istri yang luar biasa, yang selalu mendampinginya Tuhan, pada saat suka, duka, apapun juga. Kami berdoa juga untuk anak-anaknya Tuhan, kau tetap berada. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan Pak Adian ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami panggilkan. Amin. 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 Baik. Amin. Ya, Pak. Baik, itulah dari setiap pertemuan kita mendengarkan kesaksian-kesaksian, baik itu kesaksian yang mungkin mengalami permasalahan, tapi banyak juga kesaksian yang terlepas dalam belenggu, kesaksian yang menguatkan satu sama lain bagaimana berjalan dengan Tuhan dan bisa bersuka cita pada akhirnya. Baik, sebenarnya kita ada satu kesaksian lagi, Pak John Hendarmin, tapi rupanya Pak John Hendarmin mengalami kesulitan untuk masuk dan bergabung di meeting Zoom kita pada saat ini. Pak John Hendarmin adalah salah satu member kita yang paling senior. Tahu perjalanan Pak John dari nol sampai sekarang menjadi seorang pengusaha yang salah satu seorang pengusaha sukses di Indonesia kalau saya lihat, karena Pak John Hendarmin berpartner dengan PLN pada saat ini. Tapi kita percaya nanti suatu waktu Pak John Hendarmin bisa bergabung dengan kita. Baik, kita akan memasuki acara puncak pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Bapak Alexander Setia Prayoga. Dia adalah NV dari Jawa Timur, Dan kita percaya bahwa teman-teman juga memecahkan hati, tapi sebelumnya kita angkat satu pujian. Pak Dani Mandi bisa mengangkat satu pujian. Silakan Pak Dani. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Adalah janjimu di dalam hidupku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan
Ya, baik. Itulah lagu yang selalu menguatkan kita, dan kita percaya pada malam hari ini kita akan sharing dengan firman Tuhan. Untuk itu kami persilakan Pak Alexander untuk membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, mari kita ambil waktu berdoa sejenak, saudara. Bapa Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini, dalam pertemuan malam ini. Biarlah kami minta kehadiran-Mu saja, Bapa. Cukup untuk membuat setiap kami menangkap isi hati-Mu sendiri. Pakai hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu itu sendiri. Dan biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, Tuhan curahkan dalam hati pikiran setiap kami. Biarlah semuanya ini kembali hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Segala syukur bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam saudara-saudara. Selamat malam. Terima kasih untuk ketemu sama teman-teman semuanya. Dan malam hari ini teman-teman, saya dikasih tema oleh Pak Tan Sri, Reaching Out the New Season, menggapai musim yang baru. Wah, ini temanya kan puitis banget gitu loh. Mana Pak Tan Sri ini, kok udah kelihatan Pak Tan Sri. Seperti itu. Lalu saya tuh merenungkan gitu, menggapai musim yang baru seperti itu. Kalau saya tadi dengan Pak Denny Mande sejenak bersharing, beliaunya ini sudah mulai berapa tahun tadi ya ikut Full Gospel, 30 tahun lebih begitu. Pak Heru itu juga sudah 30 tahun lebih. Ternyata waktu itu terus bergulir gitu loh. Zaman berganti zaman. Musim berganti musim. Generasi berganti generasi. Itu yang saya renungkan dengan tema malam hari ini loh, saudara. Lalu saya mulai noleh ke belakang, iya. Dulu saya ada di wadah Full Gospel, anak-anak saya masih kecil, masih remaja, sekarang saya sudah punya cucu seperti itu. Kalau saat kita ini mungkin kebanyakan kita ini generasi apa ya? Baby boomers ya katanya gitu ya. Mungkin sekarang banyak yang milenial. Terus berganti. Setiap waktu, setiap musim itu ada pencapaiannya sendiri-sendiri begitu. Nah, teman-teman, setiap musim pun kalau saya memikirkan itu ada yang jelas itu makin lama makin hiruk pikuk gitu loh. Dan sekarang mau memasuki yang namanya new normal habis pandemi. Setiap waktu ada hiruk pikuknya sendiri. Coba kita renungkan. Saya tuh semalam setelah lalu mulai merenungkan, saya ingat pada waktu saya itu masih SD loh, teman-teman, saudara. Waktu itu komunikasi masih sederhana. Papa saya, orang tua saya itu membuka kedai gitu. Jadi kalau buka kedai itu lalu radionya di setel yang banter gitu. Kalau dengarkan pidatonya Pak Karno, itu orang-orang di jalanan tuh sampai berhenti dengerin semua pidatonya Pak Karno. Itu zaman dulu itu. Sekarang lain lagi zamannya. Pakai medsos dan lainnya. Tapi kemudian kalau tadi yang Pak Transitanya yang sampaikan menggapai di musim yang baru. Apa yang sebetulnya mau kita capai itu, saudara? Saya tadi sampaikan, tiap waktu ini terus berganti. Hiruk pikuk bertambah. Begitu. Tapi kemudian satu hal yang kemudian di dalam perenungan saya itu menyadarkan untuk setiap kita, saudara. Satu hal yang mesti kita sadari. Dikatakan di sini, di Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita itu adalah di dalam surga. Yang sebetulnya
membuat setiap kita itu sadar akan diri kita seperti itu. Kita ini warga negara, warga surgawi. Kita di sini itu cuma sementara di dunia ini. Artinya, biarlah dengan musim-musim yang baru nih, yang new normal ini, saudara, yang katanya new normal itu semua orang jaga jarak, cuci tangan, kemudian apa itu pakai masker gitu. Saya ini hampir seminggu sekali saya tuh keluar kota, teman-teman, karena tugas saya keliling. Kok ya orang-orang podo nggak pakai masker itu? Saya ya bingung gitu. Ya, tetapi saya mesti tetap menjaga diri. Artinya begini, teman-teman. Apapun hiruk-pikuk yang ada di zaman saat ini, jangan sampai kita kehilangan kesadaran kita bahwa kita itu warga surgawi. Ini penting banget. Karena kalau kita itu larut di dalam hal yang terjadi macam-macam hiruk-pikuk ini, saudara, kita akan hilang, dalam tanda petik hilang. Kita tidak sadar lagi dan kita akan larut seperti mereka yang tidak kenal Tuhan. Setiap kita ini orang-orang khusus. Tadi saya dengan Pak John itu sebetulnya sudah mulai ngomong-ngomong awal tadi. Kita ini baca bukunya Pak Demos tuh kayak perjalanan hidup kita. Masing-masing entah sampai yang buku keberapa gitu. Itu sebetulnya itulah yang mau saya maksudkan. Kita itu mesti sadar, mesti terus sadar bahwa kita ini jangan sampai larut dalam kehidupan dunia ini. Nah, sebetulnya pada setiap musim yang ada ini, pada setiap zaman yang ada ini, sebetulnya seperti yang itu, apa itu temanya itu, yang mau kita gapai itu apa gitu. Gapai itu mungkin kalau bahasa Jawanya itu diraih gitu, diraih begitu, digapai gitu. Digapai seperti anak kecil tuh kalau baru belajar jalan tangannya menggapai gitu. Kita itu mau meraih apa dalam kehidupan kita, saudara? Yang mau kita cari itu apa dalam kehidupan ini? Dalam setiap musim. Musim yang berganti ini. Yang tadi saya sampaikan dulu radio yang seperti itu saya sampaikan, sekarang sudah berganti cara medsos yang luar biasa. Tetapi saya mau sampaikan kita sebagai warga surgawi, kita mesti bisa membedakan satu hal yang selalu tidak bisa berubah. Zaman bisa berubah. Pak Ardia itu saya suka kemarin ngomongnya begini. Tiap zaman ada pemimpinnya sendiri, tiap pemimpin ada zamannya sendiri. Tetapi ada yang tidak berubah dalam kehidupan kita yang kita sadari. Yang satu adalah yang kekal dan yang satu adalah yang fana seperti itu. Nah, pada waktu pikiran kita, hati kita ini bisa fokus pada hal itu, saudaraku. Kita bisa membedakan mana yang kekal, mana yang fana. Kita mengerti apa yang mau kita capai dalam kehidupan kita. Sehingga kita ini bisa mengerti gitu. Sehingga apa yang mau kita raih tadi itu, apa yang mau kita gapai tadi itu, saudaraku, itu jangan barang yang salah begitu. Jangan barang yang salah. Seandainya saya kemarin ada baca satu artikel itu baik sekali. Di dalam kehidupan kita itu kayak kita tuh naik tangga begitu. Naik tangga begitu. Tetapi jangan sampai kita salah meletakkan tangganya ini, saudara. Kalau kita ini taruh kata tangga ini mestinya kita itu
Kita mau naik tangga untuk apa ini? Artinya mau taruh kata tangga ini mau kita letakkan di mana? Di tempat genteng rumah kita mau memperbaiki genteng. Kita naik tangga itu. Tapi ternyata kita meletakkan tangganya salah, saudara. Ternyata yang tangganya kita letakkan di pohon gitu. Wah, sampai di atas loh kok di pohon seperti itu. Maksudnya seperti itu. Jangan sampai salah kita memprioritaskan hidup kita. Bukan artinya kita lalu tidak mengikuti perkembangan dunia, enggak, saudara. Tidak mengikuti perkembangan zaman, enggak. Tetapi perkembangan zaman ini jangan sampai membuat kita itu larut ke dalam yang sekuler itu. Tetapi kita lewat perkembangan zaman yang ada ini, kita bawa ini sebagai kendaraan untuk kita fokus pada yang kekal. Taruh kata, saudara, sekarang internet itu luar biasa. Seperti saat ini. Ternyata kita bisa pakai sesuatu yang membangun iman kita dengan kita mengadakan fellowship yang bersama. Tapi internet ini bisa kita pakai untuk hal-hal yang tidak baik, saudara. Hal-hal yang menyesatkan seperti itu. Maksud saya, kita jangan terpengaruh, tetapi kita pakai ini untuk fokus untuk kita membedakan yang dua hal yang saya sampaikan. Yang tidak akan berubah sepanjang masa. Sesuatu yang kekal dan sesuatu yang fana, saudara. Nah, kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa apa? Bisa artinya bisa menangkap hal ini. Kita tidak larut dalam hiruk-pikukan musim-musim yang ada. Kita bisa fokus kepada yang kekal. Saya percaya ada suatu damai sejahtera dalam hidup kita. Pada waktu kita tuh fokus kepada yang kekal, saudaraku. Itu sebetulnya kita menghadirkan Allah, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maksud saya tuh di situ. Sehingga tidak akan terpisahkan lagi begitu. Kita menghadirkan Allah, kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Itu bukan karena waktu kita fellowship seperti malam hari ini. Tetapi secara holistik. Baik itu pada waktu kita ada dalam keluarga kita. Baik itu kita di dalam pekerjaan kita. Baik itu dalam pelayanan kita, dalam pergaulan kita, pergaulan sosial kita. Hadirkan Dia. Apa maksudnya menghadirkan Allah, saudara? Selalu kita ucapkan di dalam organisasi kita ini. His banner over us is love. Allah adalah kasih. Pada waktu itu kita hadirkan di dalam musim hidup kita ini, saudaraku. Itulah sebetulnya kita sedang fokus ke dalam hal-hal yang kekal itu. Artinya apapun yang mau kita lakukan, fokusnya adalah untuk kemuliaan Allah. Kita ingat di 1 Korintus 10:31. Itu Rasul Paulus mengatakan gini. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Wah, ini luar biasa loh, saudara. Itulah sebetulnya kesadaran kita, kalau kita ngomong kita akan bicara, aku ini warga surgawi. Artinya kita tidak larut ke dalam dunia, tetapi kita fokus apa yang mau kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan,
Apapun itu semuanya, itu untuk kemuliaan Allah. Ada suatu kerinduan. Ada kerinduan untuk kita itu menangkap Allah seperti itu. Ada kerinduan, kegilaan untuk kita tuh mengejar Tuhan. Kalau saudara baca di bukunya Pak Demos, saya itu enggak tahu entah berapa kali saya baca bukunya Pak Demos itu. Yang di Ultimate Dimension, yang di Divine Life itu. Saya ngomong, ini sebetulnya yang kita kejar ini. Kalau kita menemukan ini, waduh, ini suatu harta karun yang luar biasa. Yang kadang-kadang kita terlupakan karena hiruk-pikuk dunia, saudara. Tetapi kalau kita fokus, kita menyadari siapa kita ini, saudara, biarpun kita itu hiruk-pikuknya kayak apa di dunia ini, itu cuma sementara. Cuman sementara kok. Mungkin bisa nanti usia 70, 80, 90, tas 100, saya enggak tahu. Tapi itu tuh sementara. Tetapi yang kekal itu loh yang kita pikirkan. Saya masih ingat dulu kalau di SMP itu sekolah namanya ilmu aljabar, saudara. Bilangan berapapun besarnya, kalau dibagi dengan tidak terhingga, itu ketemunya sama dengan 0. 1 miliar dibagi tak terhingga, ketemunya 0. Artinya apa? Sebetulnya hidup di dunia ini, saudaraku, itu cuma sementara. Yang paling berharga ada di dalam kekekalan. Tetapi lewat hidup di dunia ini, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak menjaga benar-benar, yang kekal itu kita tidak akan bisa mendapatkan. Jadi biarlah apapun yang terjadi, di musim apapun yang ada, new normal, saya nggak tahu setelah nanti new normal itu istilahnya apa lagi, saya nggak tahu. Kita nggak usah bingung, saudaraku. Tetapi kita tahu apa yang mau kita kejar. Hadirkan kerajaan Allah, kehadiran Allah dalam hidup kita. Itulah yang akan membawa kita di dalam hidup yang benar ini. Di Matius 6:33 katakan begini, carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, dan yang lainnya akan ditambahkan. Cari dia dulu. Baik dalam keluarga, sebagai landasannya itu. Bahwa anak-anak kita, keluarga kita, bertumbuh menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan. Bertindak dalam kebenaran sesuai firman Allah. Di dalam pekerjaan kita, cari kerajaan Allah dulu. Hadirkan Allah dalam pekerjaan kita. Sehingga ada suatu damai sejahtera. Dan lainnya Tuhan akan tambahkan. Saudaraku, itulah sebetulnya sesuatu hal yang sebetulnya kalau dengan cara berpikir orang dunia, itu terbalik gitu loh. Kita memikirkan dulu kerajaan Allah. Dan yang lainnya akan ditambahkan. Cari dia dulu. Minta kita punya hati mencintai Tuhan dulu. Saudaraku, coba kita refleksikan dengan kejujuran. Berapa banyak di antara kita ini yang kemudian misalnya saat ini, saudara, kita sekarang sedang fellowship. Kemudian nanti ini sudah punya angan-angan begini, saudara. Selesai fellowship ini, aku ndang cepet-cepet mau ketemu Tuhan, mau saat teduh, mau ngomong-ngomong sama Tuhan.
Kalau pada waktu hari-hari itu, saudaraku, kalau hal ini itu hilang, saudaraku, bukan karena berdoa malam, karena merasa kewajiban, tapi saat ketemu mau punya kerinduan untuk doa, untuk ngomong-ngomong seperti itu. Itulah yang membuat kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita. Sekali lagi, saudaraku, apa yang mau kita gapai di dalam musim yang baru, musim-musim yang nanti? Sekali lagi mau saya sampaikan, gapailah kerajaan Allah. Itu yang mesti kita tangkap. Carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, dan yang lainnya akan ditambahkan. Sehingga kalau kita tahu patokan hidup kita itu seperti itu, saudara. Itu kita itu, bagaimana itu bisa terjadi? Satu, saudaraku. Kita hendaknya menyadari akan kasih Tuhan. Kita mesti menyadari kasih Tuhan. Kalau suatu saat hati kita itu tawar sama dia, saudaraku, cepat-cepat dan balik, saudara. Cepat kembali. Periksa hati kita. Kalau ada yang tidak benar, minta ampun sama Tuhan. Jangan sampai kita tidak bisa menyadari kasih Allah. Sadarilah kehadirannya dalam setiap keadaan kita, setiap waktu hidup kita. Seringkali saya jujur, saudara, saya bisa ngomong karena itu yang saya cita-citakan. Tetapi saya belum bisa melakukan dengan benar semuanya, saudara. Seringkali kita pada waktu mau mengambil keputusan apapun di dalam pekerjaan atau apapun, seringkali kita tidak menyadari kehadirannya, saudara. Kita pakai insting kita, pakai logika kita seperti itu. Tapi tidak pernah kita tuh selalu kita tanya, ada Tuhan, lalu kita memakai dengan pemikirannya Tuhan, firman-Nya Tuhan. Kita konfirmasi dengan firman-Nya. Seringkali saya gagal untuk melakukannya. Setelah memutuskan, malam baru saya minta ampun. Tetapi kalau kita bisa menghadirkan dia, saudaraku, dalam setiap musim hidup kita, ada suatu damai sejahtera dalam hidup kita. Sehingga dengan kita ingin menggapai kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita, maka satu kuncinya, hati yang ingin mencintai Tuhan, hati yang ingin mengasihi Tuhan, dan di situ ada damai sejahtera. Apapun persoalan kita yang sedang kita hadapi, apapun persoalan kita yang sedang hadapi, sadari bahwa kita ini warga surgawi. Bahwa kita ini dikasih oleh Tuhan. Dan kita ingin mencintai Tuhan, ingin mengasihi Tuhan. Dan saudaraku, kalau itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, saya percaya yang ditulis Pak Demos. Tadi saya ngomong, saya ini paling suka baca bukunya Pak Demos. Saya bacakan ya, saudara. Di buku ini, saudara. Bukunya The Happiest People on Earth. Di halaman 10. Sayang, Pak Jonya kok baru keluar. Dikatakan gini, saudara. Saya bacakan. Inilah yang tema pada malam hari ini. Reaching out the new season. Menggapai di musim yang baru. Tapi Pak Demos katakan begini, tidak peduli bagaimanapun keadaan dunia di sekitar kita, kita akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini.
Itulah saudaraku yang mau kita raih. The happiest people on earth. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Denny Mande. Iya. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus buat Pak Alek atas firman Tuhan yang begitu membuat kita kembali kepada akar iman kita, yaitu kembali kepada Tuhan. Apapun permasalahan kita pada malam hari ini, apapun musim yang terjadi, kita percaya bahwa kerajaan Tuhan akan selalu bersama dengan kita ketika kita mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami atas nama Sunter Chapter mengucapkan terima kasih atas pelayan Pak Alek pada malam hari ini. Firman Tuhan juga yang menguatkan kami menguatkan kita. Dan kita juga berterima kasih buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Baik, kita akan mengakhiri acara pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian sebelum kita menutup. Pak Dani bisa... Ya, silakan Pak Dani.
Iya, baik. Dengan berakhirnya lagu tadi, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu berserta kita dalam kehidupan kita setiap waktu. Dan kita akan mengakhiri acara pada malam hari ini kami undang Pak Amin sebagai Freelance Chapter Sunter Catur untuk berdoa untuk malam hari ini. Silakan Pak Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Alexander untuk sharing firman-Nya Pak. Terima kasih, sangat memberkati. Terima kasih untuk semua saudara-saudara yang sudah ikut pada Zoom meeting kita pada malam hari ini. Mari kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Bapak, segala puji dan syukur kemuliaan bagimu. Terima kasih Bapak. Kalau pada malam hari ini kami masih dipertemukan di dalam Zoom meeting ini Bapak. Terima kasih untuk seluruh firman yang telah disampaikan oleh Pak Alexander. Terima kasih juga untuk kesaksian dari Pak Adrian tadi. Bapak, terima kasih untuk semua yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah hari-hari mendatang kami terus mendekat kepada Engkau Bapa. Dan pakailah kami selalu untuk menyatakan Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah. Tapi Engkau tetap mempersatukan kami. Karena Engkaulah satu di antara semuanya Bapak. Engkau satu-satunya Tuhan kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga cuci tangan dan juga menjaga satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Pak Ferry ya, Pak Tani Mandi.